Shalom Jemaat Hosana yang dikasihi Tuhan, sampailah kita di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Bagaimanakah kabar saudara? Saya percaya di dalam Tuhan senantiasa ada sukacita dan damai sejahtera yang melebihi segala akal. Bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah online GBI Hosana, kami ucapkan selamat bergabung. Kiranya kita semua bisa semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Kali ini bersama saya Paula dan saya Leni. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan info seputar Gereja Hosana. Apakah saudara tahu tema bulan ini? Yes, Living in Holiness atau hidup di dalam kekudusan adalah tema di bulan Desember ini. Mari kita sama-sama mempertahankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada beberapa ibadah reguler setiap minggunya yang diadakan, yaitu ibadah Abi, Minggu jam 9 pagi. Kami ajak para orang tua agar tetap mendampingi anak-anaknya selama beribadah online. Ibadah Raya, Minggu jam 10 pagi. Ibadah Doa Rabu atau Wednesday Breakthrough, Rabu jam 7 malam. Ibadah WBI, Jumat jam 4 sore. Sedangkan ibadah Doa Sabtu diadakan secara offline di gereja, jam 8 sampai 9 pagi, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bagi jemaat yang rindu untuk bersekutu bersama, dapat ikut menghadiri ibadah tersebut. Apakah saudara dengar suara itu? Ya, Desember adalah bulan yang sangat spesial untuk umat Kristiani, di mana kita semua akan merayakan Natal yang merupakan momen kelahiran Juru Selamat kita. Berikut adalah jadwal ibadah Natal online GBI Hosana. Ibadah Natal WBI tanggal 18 Desember via Zoom jam 4 sore. Ibadah Natal umum tanggal 25 Desember streaming YouTube jam 10 pagi. Ibadah Natal Abi tanggal 27 Desember streaming YouTube jam 9 pagi. Ibadah akhir tahun 2020 tanggal 27 Desember streaming YouTube jam 10 pagi. Jadi, jangan lupa hadir ya. Dalam masa pandemi ini, gereja tidak bisa tinggal diam dan hanya menjadi penonton melihat keadaan kesusahan di lingkungan kita. Gereja perlu memperhatikan keadaan lingkungan yang memprihatinkan saat ini. Ayo, bergerak bersama-sama dan kami menghimbau agar jemaat ambil bagian. Salah satunya dengan mendukung pembagian makanan gratis atau maktis yang diadakan secara reguler di setiap Sabtu pagi di gereja. Bagi saudara yang mau menyumbang, silakan hubungi PKS Anda di Holy masing-masing dan biarlah kegerakan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja sebagai berikut. Kolekte dapat ditransfer ke rekening BCA 754-032-3121 atas nama GBI Petojo atau scan QR Code yang tersedia di layar. Pembangunan gereja dapat ditransfer ke rekening BCA 754-048-4842 atas nama GBI Petojo. Perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 754-032-3130 atas nama GBI Petojo. Misi dan Pelmas dapat ditransfer ke rekening BCA 754-032-3113 atas nama GBI Petojo. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka yang terhilang dan menebus kita semua dari dosa. Masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang memerlukan kasih Tuhan. Mungkin tetangga kita, keluarga, teman, ataupun orang baru yang kita kenal. Mari buka mata dan jangkau mereka sehingga mereka juga dapat mengenal kasih Kristus. Mari bangun hidup kekristenan kita di atas dasar batu dan bukan pasir. Tetap setia untuk beribadah, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa setiap hari. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir doa secara digital di tautan yang tertera di layar. Permohonan doa juga dapat disampaikan melalui nomor WA Bapak Gembala. Mari kita bersama-sama mendukung dan menopang dalam doa untuk permohonan-permohonan doa tersebut. Oke Paula, karena waktu kita sudah hampir habis,
Mari kita ingatkan jemaat untuk memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama, Gunakan masker. kedua, Jaga jarak. ketiga, Jaga kebersihan tangan dan hindari menyentuh bagian wajah sebelum mencuci tangan. dan yang terakhir, Hindari kerumunan. demikian informasi untuk bulan ini. Info selengkapnya bisa saudara lihat di aplikasi GBI Hosana yang dapat diunduh melalui Android atau iOS. Mari kita bersama siapkan hati untuk mengikuti ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara, kita sudah masuk di bulan Desember dengan tema kekudusan. Saya percaya kita memiliki Allah yang Maha Kudus dan tentu kita sebagai anak-anaknya harus hidup dalam kekudusan seperti yang Tuhan mau. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Artinya, kekudusan adalah satu perintah Tuhan yang harus kita jalanin. Bahkan di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Artinya kekudusan itu adalah satu hal yang perlu kita upayakan supaya kita bisa menjalani apa yang telah Tuhan tetapkan di dalam perintah Tuhan, bahwa kekudusan itu adalah satu hal yang sangat perlu. Bisakah kita hidup kudus? Bisa. Bagaimana caranya? Mari kita tetap setia dan ikuti ibadah online setiap minggunya. Yuk Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kalau pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kami tahu semua karena penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, hingga kami ada pada saat ini Tuhan. Dan Bapa, bila sebentar kami mempersiapkan hati untuk kami memuji, menyembah Engkau di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Bahkan kami mendengarkan isi hati suara-Mu Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ajar supaya kami bisa hidup kudus di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami menjadi berkat untuk sekeliling kami Tuhan melalui kekudusan yang Engkau tanamkan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 103 mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa akan segala kebaikannya." Pagi hari ini kita mau menyanyikan syukur sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Bahwasanya Dia selalu baik, bahwasanya setiap perbuatan tangannya selalu ajaib dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia.
Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami sembah Engkau, Yesus, Kau yang layak. Kau ku sembah Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Lebih lagi Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuji namanya. Come on. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersukacita di dalam Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Karya
Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya Tuhan, kami bersukacita di dalam-Mu. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. La 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 la, la 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 la, haleluya. La 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 la, la 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 la, haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Lambaikan tanganmu. La 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 la, la 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 la, haleluya. La 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 la, la 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 la, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Adalah baik untuk menaikkan syukur, untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Setiap kita yang masih bisa bersyukur kepada Tuhan, itu adalah suatu hal yang sangat baik. Mari pagi hari ini kita mau menyanyikan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan, karena kita masih ada, kita masih boleh memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
karyamu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Katakan, I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I
Shalom saudara, apa kabar? Saya berdoa saudara tetap sehat, tetap kuat, dan Tuhan terus pelihara saudara bersama keluarga di rumah. Amin. Baik saudara, mari kita akan berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, karena Engkau telah membuktikan penyertaan dan kasih setiamu. Sampai pagi hari ini kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap kuat. Semua itu adalah anugerah yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan biarlah pada pagi hari ini ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan ajar kami, buat kami mengerti, supaya kami sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah Allah Maha Kudus. Lewat tema ini saudara kita akan belajar, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai umatnya yang kudus, bangsanya yang kudus, kita boleh mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah kita. Amin. Dan saudara, firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah saudara, ada satu pertanyaan, apa sebabnya firman Tuhan menasihatkan kita atau menasihati kita, supaya kita mempersembahkan hidup yang kudus. Saudara, mari kita telaah dan kita mau perhatikan apa yang Tuhan katakan dan Tuhan sampaikan dalam Imamat 20 ayat 26. Dikatakan di sana demikian saudara, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Supaya apa saudara? Tuhan katakan, supaya kamu menjadi milikku. Luar biasa. Nah saudara, ayat ini telah memberikan jawaban kepada kita. Boleh dikatakan kalau kita ingin dimiliki oleh Allah, siapa yang gak mau dimiliki oleh Allah? Saya percaya kita mau dimiliki oleh Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Kalau kita ingin menjadi miliknya Tuhan, sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mulia, maka kita harus hidup kudus bagi Dia. Karena apa? Karena bagaimana mungkin boleh dikatakan terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak mungkin saudara. Kekudusan dapat bersatu dengan kecemaran atau kenajisan? Tidak mungkin. Dan itulah sebabnya Allah meminta kepada kita, kepada kita yang percaya kepada Dia, supaya apa? Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Tuhan telah mengatakan dirinya. Tuhan telah menyampaikan keberadaan dirinya, bahwa Dia adalah Allah Maha Kudus. Kita hanya dapat menjadi milik Allah yang kudus ketika kita sungguh-sungguh kita hidup di dalam kekudusannya. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa saudara suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, sehingga kita dimuntahkan dari mulutnya Tuhan. Kita tidak bisa kompromi dengan dosa. Artinya apa? Membiarkan dosa, kebiasaan-kebiasaan manusia daging lama kita itu terus menguasai hidup kita. Bahwa hidup kudus itu adalah mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Baik apa yang ada di dalam pikiran kita, baik perkataan yang keluar dari mulut kita, maupun tingkah laku perbuatan kita sehari-hari. Amin. Nah saudara, karena itu kita menjadi sorotan bagi dunia ini. Kita menjadi suratan yang terbuka buat siapapun yang melihat kehidupan kita. Jadi dimanapun saudara berada, saudara akan
sungguh-sungguh ya menyatakan keberadaan diri saudara. Apakah sungguh-sungguh kita adalah anak-anak Allah, menjadi miliknya Tuhan yang hidup di dalam kekudusannya, ya. Dan sungguh-sungguh suratan terbuka itu sekali lagi dapat terbaca dan terlihat oleh banyak orang. Saudara mau ya kita mau sungguh-sungguh menjadi miliknya Tuhan. Amin. Saudara mau menjadi umat kesayangannya Tuhan. Ya, saya percaya saudara, ya Tuhan mau mengakui dan menerima saudara sebagai anak-anaknya. Haleluya. Kita berharap, kita berdoa, ya bahwa satu kali nanti ketika kita berseru, ya Tuhan, Tuhan, ini aku anakmu. Tuhan akan menyambut saudara sebagai orang yang dikasihi dan disayangi. Amin. Ya, karena apa? Karena saudara adalah milik dan kepunyaannya. Tuhan tidak akan berkata kepada kita, ya aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya percaya kita tidak ingin hal itu terjadi dan menimpa dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, marilah kita mau hidup di dalam kekudusan. Kita mau menjauhi kejahatan. Maka kita tidak perlu lagi takut menghadapi masa depan. Sekalipun boleh dikatakan pandemi saat ini terus berjalan. Cobaan dan tantangan saudara hadapi dari hari ke hari. Saudara menghadapi pergumulan yang memang tidak mudah. Ya. Dan tetap percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Kita akan terus menerima bagaimana pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan dari Bapa kita di surga. Ya. Dan saudara, Mazmur 37 ayat 28, firman Tuhan katakan demikian. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Luar biasa. Ya, dikatakan apa? Tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, saudara, itulah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi milik dan kepunyaannya. Saudara, bagaimana saya bisa mengatakan ya dan meyakini begitu kuat kalau sampai selama-lamanya ya Tuhan akan pelihara hidup saudara dan saya. Ya. Saudara, mari kita mau renungkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita mau lihat, ya, kita mau sungguh-sungguh mengerti dan memahami bahwa ketika Allah ingin menyucikan kita, ketika Allah ingin menguduskan kita dan memisahkan kita untuk menjadi milik dan kesayangannya. Saudara, Yesus rela mengorbankan dirinya. Dia rela mati tergantung di atas kayu salib. Dia korbankan tubuh dan darahnya. Karena Yesus mau saudara dan saya itu sungguh-sungguh ada di dalam bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, mengapa ya Bapa di sorga mengutus, mengirim anaknya yang tunggal. Dan Yesus lakukan itu semua. Karena Bapa di sorga tahu bahwa sesungguhnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya oleh darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Raja Mulia, kita telah dipisahkan, disucikan, dikuduskan, dan menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Amin. Sehingga sampai kapanpun ketika saudara dan saya menjadi miliknya, ya, Dia akan terus memelihara kehidupan kita. Nah saudara, mau apa lagi? Ya, kalau kita sudah menjadi miliknya, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang mulia dan luhur adanya. Tuhan hanya minta kepada kita. Ya, dalam 1 Petrus ayat 1, ya, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 ditulis di sana. Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Nah saudara, itu ya, itu yang Tuhan minta kepada kita. Ya, supaya kita menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita, sama seperti Dia yang kudus. Saya percaya saudara, ya, ketika kita menyadari, ya, dan kita mengerti betul bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah Maha Kudus, kita akan sungguh-sungguh menyadari siapa diri kita sebenarnya. Siapa kita di hadapan Allah kita. Sama seperti yang dialami oleh Nabi Yesaya. Ya. Yesaya adalah saksi langsung yang melihat bagaimana kekudusan Allah melalui penglihatan yang ia gambarkan dalam Yesaya pasal yang ke-6. Ketika Yesaya mengalami penglihatan atas kekudusan Allah ini, saudara, telah membuatnya bagaimana menjadi sangat peka, ya, kepada kenajisannya, kepada keadaan dirinya, kekotoran yang ada dalam dirinya, dan merasa, ya, dirinya adalah orang yang celaka. Dikatakan di sana dalam Yesaya 6 ayat 5, ya, firman Tuhan tulis, "Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Saudara, Yesaya sadari betul sekali lagi siapa dirinya di hadapan Allah. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menyadari siapa diri kita di hadapan Allah kita, ya, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan Allah kita adalah Allah Maha Kudus, kita akan berusaha, ya, kita akan mulai sungguh-sungguh, ya, kita mulai hidup, ya, untuk menjauhi kejahatan, untuk hidup kudus di hadapannya, sehingga kita sungguh-sungguh dikatakan sebagai milik dan kepunyaannya Tuhan. Amin. Nah saudara, dalam cerita itu ketika Yesaya melihat bagaimana kemuliaan Allah, para serafim pun yang menyerukan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mereka menutup wajah dan kaki mereka dengan 4 dari 6 sayap mereka. Artinya apa saudara? Ini menunjukkan kekaguman rasa hormat yang tinggi akan kehadiran Allah secara langsung. Luar biasa, ya. Serafin berdiri dengan tubuh tertutup, menyembunyikan diri dan mereka sebisa mungkin, ya, karena menyadari ketidakberhargaan mereka sendiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Luar biasa saudara. Kalau serafim aja boleh dikatakan serafim yang murni dan kudus saja menunjukkan rasa hormat yang sedemikian rupa di hadapan Allah, maka bagaimanakah dengan kita? Mari kita mau jujur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Sejauh mana kita mau sungguh-sungguh memberi rasa hormat dan kekaguman kita kepada Allah kita? Itu dapat ditunjukkan, itu dapat dilihat dari apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama ini. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh menghormatinya lebih lagi, menjunjungnya lebih lagi, dan kita mau hidup di dalam kekudusannya. Sehingga saudara dan saya sekali lagi sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan Allah kita. Amin. Nah saudara, pertanyaannya saat ini, ya, apakah mungkin di zaman seperti sekarang ini kita bisa hidup tetap kudus, di mana kita terus boleh dikatakan dicekoki dengan media setiap hari dan masyarakat yang dipenuhi dengan pikiran dan hal yang tidak kudus? Ya, mungkin enggak? Ya. Saudara, jawabannya sulit, tapi bisa. Ya, jadi artinya bukan berarti tidak bisa. Ya, bisa. Ya, ini semua tergantung bagaimana kita memilih di dalam keputusan kehidupan kita. Ya, saudara mungkin tahu, ya, ikan bluefin tuna. Ya, sepanjang hidupnya, saudara, ikan ini hidup di laut. Dia tumbuh dikelilingi dengan air asin. Air laut pasti asin. Ya, tapi daging ikan ini, saudara, tidak menjadi asin. Ya, bahkan dia diolah untuk menjadi sushi yang mahal di banyak restoran mewah. Saudara, bahkan di awal tahun ini, saudara, bluefin tuna
itu ditemukan dengan berat 276 kg dan berhasil terjual di angka 193 juta yen, sekitar 24,9 miliar rupiah. Nah, saudara, apa maksudnya saya ceritakan ini kepada saudara? Nah, saudara, sekalipun ikan bluefin ini ya boleh dikatakan hidup dikelilingi dengan air laut yang asin, ya. Air laut yang asin, dia tetap tidak asin, tidak mempengaruhi bagaimana kualitas rasanya. Rasanya itu pasti nikmat dan pasti luar biasa. Ya, walaupun saya belum mencobanya ya, saudara, karena dilihat dari harganya itu fantastis. Ya, karena memiliki harga yang fantastis dan diburu oleh banyak orang. Ya. Saudara, sekalipun saat ini kita dikelilingi ya dengan hal-hal yang tidak kudus, dan sangat mudah sekali di zaman akhir ini kita menemukan celah-celah dan ruang untuk berbuat dosa. Itu tidak mempengaruhi bagaimana kualitas iman kita. Amin. Dan ini yang menjadi doa kita untuk jemaat Osana. Ya, sekalipun saudara dikelilingi, ya, berada di lingkungan di mana dosa bekerja, ya, di lingkungan saudara, tetapi kita akan tetap terus berdiri teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, menjaga kekudusan kita, kualitas iman kita. Bukan dunia yang mempengaruhi pikiran saudara, tetapi saudara justru yang akan mewarnai dunia ini, memberi pengaruh, memberi nilai yang sangat berharga dan mulia. Nah, saudara, mengapa saya bisa katakan demikian? Ya, dengan kata lain, saudara, ya, saudara mampu tetap hidup kudus di zaman akhir ini. Ya, saya percaya bahwa Allah tidak pernah menyuruh kita, ya, untuk hidup kudus dan menjaga kesucian tanpa Dia mengatakan bagaimana melakukannya. Saudara, Alkitab telah memberitahu kepada kita. Dia mencatatnya dalam Mazmur 119 ayat 9. Dikatakan di sana, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itulah caranya bagaimana saudara tetap menjadi orang-orang yang berkualitas, yaitu menjaga hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, mari ya kita mau tetap terus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita sesuai dengan firman-Nya. Matius 15 ayat 19 dikatakan di sana, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hanya dengan menjaganya sesuai firman-Nya, saudara akan terus disucikan, dikuduskan, dan menjadi milik Allah. Nah, saudara, pertanyaan yang terakhir, ya, mengapa begitu sangat penting Tuhan menginginkan kita menjadi suci, menjadi kudus? Saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Ditulis di sana demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Nah, saudara, janji-janji apa, saudara? Ya, pasal 6 ayat 16 disampaikan, ditulis di sana, saudara, bahwa Allah berjanji akan diam bersama-sama kita, akan hidup di tengah-tengah kita. Dia akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya, menjadi milik dan kepunyaannya. Lalu dikatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Wow, saudara, luar biasa. Ya, janji-janji Allah yang Dia nyatakan bagi kita, diamnya Dia di dalam kehidupan kita itu lebih daripada emas, perak, dan permata. Amin. Tinggalnya Tuhan di tengah-tengah kita, saudara, itu lebih daripada keindahan dan pesona dunia ini. Amin. Dan menjadi umat dan miliknya Tuhan itu lebih daripada hidup. Ya. Artinya apa, saudara? Ini bukan soal tentang kekayaan Allah, kuasa Allah, berkat Allah, tetapi kehadirannya menyempurnakan akan kehidupan kita.
Haleluya. Jemaat kekasih yang dikasihi dan disayangi Tuhan. Tetaplah saudara kuat, tetaplah saudara semangat, dan tetaplah saudara percaya. Dalam keadaan susahmu, dalam keadaan sakitmu saat ini, percayalah. Ketika Tuhan diam dan tinggal di dalam kehidupan saudara, ya, dan saudara menjadi miliknya Tuhan, jangan takut, ya. Tetap percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga dan memeliharamu. Tinggal saat ini kita mau terus menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani kita. Karena untuk diam bersama-sama dengan Dia, untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Sehingga menyempurnakan bagaimana kekudusan kita. Dan itulah sebabnya mengapa begitu sangat penting Tuhan menginginkan kita menjadi suci. Supaya kita mengalami bagaimana janji-janji Allah. Di mana Allah diam bersama-sama kita, Allah tinggal di tengah-tengah kita, dan Dia menjadi dan kita menjadi umat dan miliknya Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Hari ini, saat ini, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, sungguh berbahagialah saudara, ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi miliknya Tuhan. Tetaplah terus hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan sampai pada akhirnya. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Imamat 20 ayat 26. Saudara renungkan ayat ini. Ya, betapa sungguh Allah sangat menginginkan, Allah sangat merindukan, Allah sangat berharap bahwa saudara semua menjadi miliknya Tuhan. Dan percayalah, ketika saudara menjadi miliknya Tuhan, apapun yang saudara perlukan, apapun yang saudara butuhkan, Tuhan akan sediakan bagi setiap kita yang percaya sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara bersama dengan keluarga di rumah pagi hari ini. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita, ya, pada saat ini kita untuk mengikuti perjamuan kudus, dan sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kepada kami. Untuk setiap kami boleh hidup di dalam kekudusan. Supaya sungguh-sungguh kami boleh menjadi milik Allah yang Maha Kudus. Supaya kami menjadi satu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami ada bersama-sama dengan Engkau dan Engkau ada di dalam kehidupan kami, maka segala sesuatunya dapat diperbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan menikmati, memperingati akan perjamuan kudus, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami boleh makan roti dan minum anggur ini. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu mengingat akan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang selalu mengalir sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih kepadamu, tahu bersyukur kepadamu, bahkan meninggikan, menjunjung tinggi keluhuran dan pengorbanan. Terima kasih Bapa. Kuduskan roti dan anggur yang akan kami makan dan minum ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, apakah saudara saat ini bersama dengan keluarga di rumah sudah memegang roti dan anggur? Baik, saudara, mari kita mau mengangkat roti yang ada di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita membuka kedua tangan kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan betapa baiknya Dia. Betapa sungguh kasih setianya, mulia adanya. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Atas pengorbanan dirinya di atas kayu salib adalah pengorbanan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Hanya oleh Yesus Kristus Allah yang mengasihi kita. Dia menanggung segala dosa dan penderitaan setiap kita anak-anaknya. Kita bersyukur kepada Dia bahwa sungguh oleh darah tubuh Kristus kita boleh menerima akan anugerah keselamatan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Ya, kita mau berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang sakit. Kita mau berdoa saat ini untuk saudara-saudara yang berada di dalam pergumulan. Dan kita mau memohonkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan terus menjawab dan memberikan, menyatakan akan kuasa kasih karunia-Nya. Bapa, kami membawa seluruh jemaat-Mu GBI Hosana ke dalam tangan-Mu. Supaya kiranya sungguh kasih setia Tuhan yang akan memberkati. Bagi yang sakit Tuhan kami percaya hanya dengan kuasa bilur-Mu kami dapat menerima kesembuhan dan kuasa ilahi. Oleh karena itu Tuhan turunkan kuasa-Mu saat ini dan kami mohonkan kepada-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami menerima Tuhan kuasa kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Engkau akan menjawab dan menyediakan segala kebutuhan dan keperluan setiap kami yang ada di dalam pergumulan kesusahan kami dan penderitaan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu berjalan sendiri. Engkau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu untuk mengambil keputusan sendiri. Tetapi setiap kami Engkau akan nyatakan segala hikmat-Mu. Untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Allah sendiri akan memberikan damai sejahtera-Mu, kesejahteraan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberikan penghiburan, Engkau akan melepaskan segala penderitaan dari setiap kami. Terpujilah nama-Mu, ajar kami terus Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Engkau menjadi serupa seperti Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati dengan panjang umur, kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Kami akan menyerahkan mereka Tuhan ke dalam tangan Tuhan hari lepas hari mereka. Apa yang mereka kerjakan, usaha dan pekerjaan mereka, kami akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan Tuhan keluarga kami, saudara-saudara kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita tetap tinggal terus di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.